pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Ada sukacitakah hari ini? Bu Maria berharap hari ini adik-adik penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita supaya kita mempunyai sukacita dimanapun kita berada. Adik-adik, siapa yang mau diberkatin Tuhan? Adik-adik yang diberkatin Tuhan, yuk kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kelinciku Amat Lucu. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus di dalam mengikuti ibadah ini. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari-hari yang lalu, hingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama di dalam ibadah anak ini, walaupun secara virtual Tuhan, tapi kiranya Engkau sendiri yang akan menuntun kami. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Pimpin kami Tuhan supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Berkati juga Mbak Eva nanti yang akan membawakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, firman hari ini kita akan belajar untuk menjadi anak yang baik dan tidak sombong. Anak yang baik dan tidak sombong pasti disayang sama Tuhan. Makanya kita tidak boleh sombong. Kira-kira kalau kita menjadi anak sombong, apa yang terjadi ya? Penasaran? Pengen tahu apa sih akibatnya kalau kita menjadi anak sombong? Nah, kita akan mendengarkan firman dan mendengarkan cerita yang akan dibawakan Mbak Eva. Tetapi sebelumnya kita harus siapkan Alkitab kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong anakku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong anakku. Hai adik-adik semuanya, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Hari ini Mbak Eva sedang berada di desanya papahnya Mbak Eva. Karena ini adalah ruang publik, jadi Mbak Eva harus pakai masker. Kalian juga ya, jangan lupa pakai masker kalau sedang di luar. Adik-adik, sekarang kita mau belajar tentang menjadi rendah hati. Apa ya itu rendah hati? Rendah hati artinya tidak sombong atau tidak angkuh.
Nah, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus 1 ayatnya yang keempat sampai 11. Kak Eva akan bacakan buat kita semua ya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Adik-adik yang baik, pada saat itu Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan pertobatan dan baptisan. Banyak orang dari Yudea dan daerah lain yang datang dengan mengaku dosa serta meminta untuk dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Namun, sekalipun Yohanes telah berhasil mendatangkan banyak orang kepada dirinya untuk bertobat dan dibaptis, tapi dia tetap rendah hati. Ia tetap menyampaikan bahwa akan hadir sosok yang lebih berkuasa atas dirinya. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan tadi, membungkuk dan melepas tali kasutnya pun ia tidak layak. Di sini Yohanes mengatakan kalau ia akan membaptis mereka dengan air, namun sosok yang akan datang nanti akan membaptis mereka dengan Roh. Sosok yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah Yesus. Hal ini mau membuktikan bahwa sebenarnya Yohanes adalah orang yang sangat rendah hati, karena dia tahu bahwa Yesuslah yang lebih penting dari segalanya. Nah adik-adik, melalui dua tokoh tadi kita diberikan teladan yang luar biasa untuk menjadi rendah hati. Pertama dari Tuhan Yesus, kita melihat bahwa meskipun ia adalah anak Allah, namun ia mau menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan menjadi sama seperti manusia. Dan Yohanes Pembaptis, dia berhasil membawa banyak orang untuk bertobat, tetapi dia tetap rendah hati dengan mengakui bahwa Tuhan Yesus lebih berkuasa atas dirinya, dan bahkan ia menjunjung tinggi dan meninggikan Tuhan Yesus. Sekarang kita mau melihat sebuah video untuk belajar bagaimana sih menjadi seorang yang rendah hati. Yuk saksikan adik-adik.
Adik-adik, melalui cerita tadi kita bisa melihat bagaimana beruang yang badannya besar juga si badak yang badannya sangat besar itu dua-duanya tidak mau mengalah. Mereka merasa karena badannya paling besar mereka harus didahulukan. Dan akibatnya tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyeberangi jembatan itu. Beda dengan kelinci dan si rubah. Meskipun badan mereka sama-sama kecil, mereka justru mau saling mendahului. Mereka tahu kalau mereka saling mengalah, tidak sombong, dan mau memberikan diri mereka buat orang lain, mereka bisa melakukannya bersama-sama. Artinya menyeberangi jembatan itu. Nah adik-adik, kita belajar satu hal penting pada hari ini. Kita belajar untuk menjadi rendah hati. Rendah hati artinya kita memberikan kesempatan kepada orang lain dan selalu mengutamakan orang lain. Dengan menjadi rendah hati, kita bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita tutup firman Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu rendah hati. Tolong kami Tuhan untuk selalu setia melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman yang dibawakan sama Mbak Eva, kita diajarkan untuk menjauhi sifat angkuh dan sombong. Tapi sebaliknya, kita diajarkan untuk memiliki sifat rendah hati. Sebab dengan rendah hati dan tidak sombong, kita akan menemukan kebahagiaan, sukacita, dan berkat. Adik-adik, aktivitas minggu ini kita akan membuat love. Seperti ini. Bahan yang kita butuhkan adalah kertas origami. Bagi yang tidak punya bisa menggunakan kertas HVS yang dipotong 15 x 15. Ada stik es krim. Yang nggak punya stik es krim bisa pakai sedotan, bisa pakai tusuk sate atau apa saja yang di rumah adik-adik ada. Yang ketiga isolasi. Yuk kita mulai cara membuatnya. Pertama kita ambil kertas origami, kita lipat. Ini kita samakan, kita tekan, dibuka. Lipat lagi di sebelahnya. Setelah semua terlipat, kita ambil sisi yang kecil. Ini sudah. Kita lipat lagi. Nih di sini. Ya. Kita lipat. Sudah. Kita ambil lagi di sini. Kita lipat. Siap. Satunya lagi. Sudah. Jadi seperti ini. Kita balik. Kita ambil ujungnya, kita lipat.
ya, satunya juga kita lipat. Nah, setelah itu kita ambil ujung yang sebelah kanan, kita lipat kecil. Ujung yang sebelah kiri juga kita lipat kecil. Jadilah love, bentuk hati. Di sini kita akan menulis saya tidak mau jadi anak sombong. Nah, setelah itu boleh kita hias sesuka adik-adik. Sesuka adik-adik ya, ini menghiasnya kita tempel. Sebelum kita menutup ibadah pada minggu hari ini, kita akan menyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Ya adik, kita akan menyanyikan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Ada kata bohong, kita ganti menjadi sombong. Oke, Mbak. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita tutup dalam doa. 1, lipat tangan, tunduk kepala, mata tertutup. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami pada saat ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang mempunyai sifat rendah hati dan tidak sombong. Kiranya Engkau sendiri yang menuntun kami ya Tuhan, Engkau sendiri yang membimbing kami. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah ini. Kiranya Engkau sendiri yang menuntun kami supaya kami Kau berkati untuk aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, ibadah sudah selesai. Mari kita mengakhiri ibadah ini. Selamat hari Minggu.